L'infan Banguin. 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 Bukannya aku sudah diselesaikan pasien yang marah? Ini di mana? Kepalaku sakit sekali. Bang, aku nggak... Bayar utang. Bang, aku nggak punya uang, beneran deh, nggak punya. Apa maumu? Pergi dari sini. Tolong jangan pukul kuku saya. Aku tabib terkenal kok jadi seonggok. Dibenci orang tua. Peminjam rentenir buat judi. Bibili, di mana nenekku? Kau peduli nenekmu. Cepat bilang. Lin Fan, orang tuamu tidak mau kamu lagi. Nenekmu sudah hampir 70 tahun. Dia berjuang keras demi kamu, sekarang malah terluka parah karena kamu. Aku dengan niat baik mengantarnya ke rumah sakit. Tapi ternyata didiagnosis penyakit parah. Aku sekarang akan ke rumah sakit. Apa gunanya kamu pergi? Biaya operasi nenekmu butuh 1 juta, harus terkumpul hari ini. Nenek sangat peduli pada dirimu. Sejak aku datang ke sini, aku tidak bisa membiarkan nenek celaka. Tapi dirimu sebelumnya adalah pemalas yang tidak berpendidikan. Dalam waktu Gak mungkin kumpulin uang sebanyak itu. soal bilang terakhir. Udah kamu pikirin belum? Memang si wanita kedua kakinya cacat. Tapi kondisinya lumayan bagus, tinggal kamu setuju. Hari ini bisa langsung nikah. Apa? Aku pria sejati, harus jadi suami menetap. Suami menetap. Anjing pun tak mau masuk. Sayang sekali. Pihak wanita bilang setuju pria masuk ke rumahnya. Minta mas kawin berapapun. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Anjing tak mau masuk. Aku mau. Makanan favoritku adalah ditanggung pasanganku. Wanita butuh suami, tak tahu berumur. Gimana kalau aku gak bisa makan? Gadis yang mau kau nikahi. Adaladia. Calon istriku. Cantik sekali. Pakwe. Yakin ingin menikah preman itu? Sejak orang tuaku meninggal, aku mengambil alih grup Wei. Wei Jie cuma memelotot, merampas status pewaris tunggal dari grup Wei. Hanya dengan merekrut menantu, kita bisa mengendalikan situasi. Lin Fan itu cuma pemalas. Bahkan tak sebanding dengan 1 jari. Bagaimana jika saya orang yang lebih hebat? Tidak per. Semua pria sama saja. Dialah orangnya, omong-omong. Mulai hari ini, sepupuku merawatku. Jangan sampai kamu ketahuan. Gadis yang akan kau nikahi. Itu dia. Calon istriku sangat cantik. Bos dan timnya telah tiba. Nonawe. Ini l'infan. Kalian ngobrol saja. Oke, aku gak ganggu kalian ya. Oh. Oh. Maaf ya, kamu terlalu ganteng. Aku jadi terpesona. Ada yang perlu aku sampaikan dulu. Aku bukan kaya. Kalau kita beneran nikah, kamu harus jaga aku seumur hidup. Sudah dipikirkan? Bersedia menjagamu dan menjadi bagian keluarga seumur hidup. Tapi, butuh mahar 1 juta. 1 juta, Anda seperti merampok. Lihatlah, apakah Anda pantas? Jangan bicara seperti itu. Laki-laki menikahi perempuan perlu mahar, jadi perempuan menikahi laki-laki. Tentu butuh mahar. Lagi pula, kalau saya bekerja dan punya uang, saya akan bayar kembali. Semua tahu Anda orang yang tidak berguna dan semoga kamu akan mengembang. Harapkan babi betina memanjat pohon.
Dia memang benar-benar bajingan serakah seperti yang dirumorkan. Tapi Wei Jie sudah mulai bergerak. Aku harus menikah secepat mungkin. Sepupu, berikan padanya. Tetapi, Berikan padanya. Saya punya uang. Beginilah perilaku mereka sekarang setelah punya uang. Macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. akta nikah. Ayo pergi sama nenek, kita urus perceraian ini. Ayo pergi ke nenek, urus perceraian ini. Nenek, kenapa tidak istirahat di rumah sakit, malah ke sini? Kalau nenek nggak datang, kamu masuk ke keluarga mereka. Nenek, penyembuhan lebih penting. Sekarang punya uang, bawa nenek operasi. Saya dengar dari Bully. Kenapa kamu sampai menikah demi uang operasi? Nenek nggak bisa lihat kamu seperti ini. Nenek nggak lama lagi, nggak bisa hancurin kebahagiaanmu. Kalau saya datang lebih awal, mungkin bisa sembuhin dia dengan cara medis, tidak sampai harus operasi saat sudah parah. Ayo pergi. Sedingin ini, kita harus cerai. Nenek rela korbankan nyawa, tapi tak boleh biarkan kebahagiaanmu hilang. Sabar, nenek, Anda pasti baik-baik saja. Saya punya 1 juta sekarang, pasti bisa sembuhkan penyakit. Aku tak bisa lihat kau masuk ke jebakan bahaya. Setengah hidupmu bakal urus orang cacat. Urus orang kakat. Nenek, tenanglah. Istriku bisa keluarkan 1 juta, masa depan takkan buruk. Ini semua salah nenek. Nenek yang sakit, bikin kamu menderita. Sembuhkan penyakit Anda. Tidak penderitaan bagiku. Nenek, Anda satu-satunya keluarga. Tolong. Tenang saja dan sembuh dulu. Sudah saya pikirkan. Saya bersedia merawat dan tinggal bersama Anda seumur hidup. Tapi, butuh mas kawin 1 juta. Untung Anda lebih siapkan rumah ini. Lin Fenseraka. Kalau dia tahu Anda memegang kekuasaan keluarga Wei, dia pasti minta lebih dari 1 juta. Dia tidak boleh tahu identitas asli saya. Salah tak berhasil menemukan orang lebih baik untuk Anda. Tak apa. Saya memanfaatkannya untuk melewati kesulitan ini. Tidak berniat menikah dengannya. Setelah urusan Wei Jie selesai, saya akan cerai dengannya. Hanya sayang saja. Cincin ini ayah ibu persiapkan untukku. Seumur hidup ini tidak ada kesempatan untuk memakai. Tuan dan Nyonya sangat menyayangimu. Cincin ini. Setidaknya 30 juta. Apa 30 juta? Tidak ada. Kami sedang ngobrol. Tenteng Goji Celebrity. Sepertinya wanita kapanpun suka gosip. Tidak mengganggu lagi. Kamarku di seberang. Panggil saja jika ada sesuatu. Karena menikah, aku tahu kamu masuk keluarga ini demi uang. Tepat sekali. Kebetulan, aku juga punya alasan penting. Aku pikir, kamu berharap kita menikah palsu, kan? Dia ini tidak mau aku mendekatinya. Tapi dengan reputasiku sekarang ini, dia tidak mau itu wajar. Kamu benar, aku lihat ruangan ini punya 2 kamar tidur, jadi aku akan tidur di sebelah saja. Setiap bulan akan memberikanmu uang. Aku tidak butuh kamu merawatku. Harap kita bisa sepakat. Dapat istri cantik dan uang tanpa perlu melakukan apapun, hal yang bagus akhirnya terjadi padaku. Tidak masalah, aku pergi dulu. Wei Zihan. Apa yang salah? Coba saya lihat. Biarkan aku pergi. Kamu kesakitan sekali. Biar ku periksa apa yang salah. Jangan sentuh aku, bajingan. Ia bereaksi kuat terhadap sentuhan terkecil, kekuatan perlawanannya lebih lemah daripada anak kucing. Berapa banyak penderitaan yang telah dialaminya? Jujurlah. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan benar-benar melakukan sesuatu padamu. Delel. Telur merpati besar ini. Telur merpati besar ini. Berlian sebesar ini, terlalu palsu. Aku tahu, kalian cewek suka yang palsu-palsu ini.
Nanti kalau aku kaya, aku beliin yang asli. Oke. Jangan sentuh aku. Kak, bukan mau nyentuh, mau ngobatin. Kalau dibiarkan, kaki kamu bisa parah. Lin Fen. Kalau kamu berani macam-macam, aku nggak akan biarin kamu. Jangan tatap aku begitu, Nona. Kurasa seharusnya tidak sakit lagi. Bagaimana mungkin? Sepertinya benar. Tidak sakit lagi. Aku bilang, selama ada jarum peraku, tidak ada rasa sakit yang tak bisa hilang. Bukankah kamu preman? Bagaimana tahu ilmu pengobatan? Preman kenapa? Preman punya cita-cita. Sejak kecil aku baca buku medis. Setelah terus membaca, jadi... Benarkah? Cuma baca buku medis? Tentu saja. Pokoknya. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Kaki kamu masih bisa sembuh, asal tiap hari saya kasih akupunktur, kurang dari setengah tahun saya janji kamu bisa berdiri lagi. Anggap saja membalas budi 1 juta yang kamu berikan padaku. Kita sepakat, uang akan saya kembalikan, itu urusan lain. Dia tahu pengobatan dan mau bantu menyembuhkan kakiku. Sepertinya dia bukan seperti yang saya pikirkan. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku gendong kamu ke tempat tidur. Lepaskan aku. Kamu, penjahat. Kenapa wajahmu memerah? Jangan-jangan demam lagi, biar aku lihat. Sudah sangat malam. Aku mau istirahat, cepat pergi. Jadi, selamat malam. Bagaimana, keterampilanku lumayan? Lumayan. Di mana orang tuamu? Kita sudah menikah, belum ketemu mereka. Orang tuaku sudah lama meninggal. Tidak heran dia bergantung pada sepupunya. Tak punya orang tua, cacat, kasihan. Untung bertemu denganku. Tidak usah khawatir, nanti. Aku adalah keluargamu. Aku akan merawatmu, menyembuhkan kakimu, dan selalu membuatkan makanan enak. Senyumnya benar-benar cantik. Dia ternyata berbeda dari yang kubayangkan. Kamu mau keluar? Aku harus keluar cari kerja. Kamu sudah beri aku banyak uang, pasti sudah kosongkan rumah. Tenang saja, nanti aku cari uang untuk dukung kamu. Di dekat sini ada klinik pengobatan Cina besar. Dengan keahlianku, jadi dokter terkenal mudah. Tunggu kabar baik dariku ya. Kalau ada apa-apa, teleponlah. Aku ingat klinik sudah kuakuisisi. Bantu cari pekerjaan. Bos, itu pernikahan palsu? Kenapa beri dia pakaian? Aku mau lihat, sekarang dia begitu apakah hanya berpura-pura demi uang atau memang seperti itu? Hei, bukankah ini Lin Fen? Masih hidup ya? Lihat kamu yang melarat begini. Hidup susah ya? Mending kamu lebih dulu khawatirin dirimu sendiri deh pagi-pagi udah ke klinik laki. Sebegitu nggak mampunya ya? Kamu. Setidaknya lebih baik daripada kamu yang hidup numpangnya. Ternyata kamu iri karena nggak bisa hidup numpangnya. Sayang sekali. Walaupun kamu reinkarnasi 800 kali nikah roh pun nggak ada yang mau. Kamu. Lin Fen, aku akan membuatmu menunggu. Merekrut dokter spesialis utama. Merekrut pria usia 30, tinggi 186 cm, bisa akupunktur, gaji dibicarakan. Bukankah itu aku?
Sejak klinik dibeli oleh Grup Wei, ini pertama kalinya merekrut orang. Merekrut dokter spesialis utama posisi yang penting tapi menggunakan syarat rendah seperti itu benar-benar direktur sudah pikun. Aku pasti tidak akan membiarkan orang seperti ini tinggal di klinik. Halo, saya Lin Fen baru di sini. Resepsionis menyuruh saya menemui Anda untuk masuk kerja. Kamu ya. Pergi ke departemen keamanan saja. Keamanan. Saya lihat lowongan kerja, harus bisa akupunktur. Saya bisa dan ingin menyelamatkan orang dengan akupunktur, makanya memilih pekerjaan ini. Kamu. Berandalan SMA dropout bisa akupunktur. Siapa yang percaya kamu? Bagian keamanan, kerja atau pergi saja. Untuk perawatan nenekmu ke depannya masih butuh uang, dan kaki Wei Zihan juga harus dirawat rutin. Sudahlah, terus saja. Satpam ya satpam. Aku tidak percaya, dengan kemampuanku di klinik besar ini, tidak bisa jadi dokter. Tolong. Ada orang nggak? Tolong. Li. Apa yang terjadi? Cucu setelah minum susu, tidur nyenyak, digoyangkan pun tidak bangun. Dia tidak bereaksi, aku juga tidak tahu kenapa. Aku lihat dulu. Oh tidak, Lin Fan, apa yang kamu lakukan? saya perlu menjalani denyut jantung bayi terlalu lemah, satu-satunya cara menyelamatkan nyawanya. Lin Fan, apa yang kamu lakukan dengan jarum? Jauhkan tangan dari cucuku. Serangan jantung, klinik ini tidak memiliki defibrilator. Hubungi. Memindahkannya ke rumah sakit lain terlambat. Bayi sampai di sana, orang tersebut sudah kedinginan. Beri jalan untuk... Cukup, Lin Fan, kamu dipecat. Bos, makanan Anda. Makan siang. Lin Fan menyiapkannya untukku. Kalau begitu, biar saya bantu. Pagi ini, Lin Fan sudah membantu sebelum dia keluar. Lin Fan merawat Anda baik. Merawat orang. Memang cukup baik. Kamu sudah mengatur dia masuk ke klinik? Tapi, sepertinya dia gagal wawancara, akhirnya jadi satpam. Satpam? Di sekitar sini ada klinik TCM besar. Dengan kemampuan saya, jadi dokter terkenal bukan masalah. Tunggu saja kabar baik dariku. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Oke. Kalau sampai kerja satpam pun nggak bisa. Nggak usah kerja di klinik. Ayo, antar aku ke klinik untuk rehabilitasi. Untuk rehabilitasi, bukan melihat Lin Fan. Mau potong gaji. Li. Percayalah, biarkan aku akupunktur. Aku tidak akan membiarkan nyawa ini hilang. Nah. Lin Fan, cukup belum keributannya? Kalau pasien mati di klinik kita, kamu yang tanggung jawab? Seseorang, buang orang kurang ajar ini keluar. Kamu ini menyakiti orang. Lepaskan dia. Sayang. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk Kenapa? Celaka. Bayinya menarik napas, tidak menghembuskan. Li, selama percaya padaku, semuanya sempat. Izinkan akupunktur anak, aku bertanggung jawab. Jadi. Berikan akupunktur padanya. Dia bertanggung jawab. Takut tidak bertanggung jawab. Lin Fan, cuma satpam. Kamu hebat, tapi istrimu cacat. Diam. Jangan bicara tentang istriku. Bawa 2 orang mengganggu bekerja ke kantor polisi. Jangan berani sentuh istriku. Kenapa bengong? Bawa pergi. Tunggu. Ruang periksa laboratorium USG EKG. Direktur, mereka menghalangi saya menyelamatkan orang. Saya ingin kirim ke kantor polisi. Tamu terhormat datang. Kenapa nggak telepon saya? Biar saya jemput. Direktur. Anda tidak perlu begitu sungkan. Kepala sekolah. Bayi ini tiba-tiba mengalami serangan jantung. Ingin mengatur pemindahannya ke rumah sakit terdekat, namun mereka berdua mengganggu. Tidak mengganggu. Memindahkan bayi tidak sempat, harus segera diakupunktur. Kamu cuma seorang petugas keamanan. Apa yang kamu tahu tentang akupunktur, bukan mengganggu namanya? Harus segera diakupunktur. Apa? Tuan Wei tampaknya punya hubungan baik dengan suaminya. Lebih baik biarkan Lin Fan menunjukkan kemampuannya. Tuan Wei pasti akan mengingat kebaikanku. Benar, tidak sempat. Lin Fan, lakukan akupunktur. Bagaimana mungkin kamu? Kepala klinik pengobatan tradisional Tiongkok, siap menanggung akibatnya. Asalkan menyelamatkan bayi saya, apa saja tak masalah. Lin Fan mulai akupunktur.
Sudah selesai. Masih sempat, seharusnya anaknya baik-baik saja. Terbangun, bayi saya sudah bangun. Kirim ke rumah sakit untuk observasi. Terima kasih. Poliklinik, laboratorium USG, elektrokardiogram terima kasih. Poliklinik Laboratorium USG Elektrojohuan, Kepala Departemen, melakukan kesalahan besar. Hukumannya diturunkan menjadi dokter. Hukuman Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Saya hanya melakukan kesalahan kecil. ini adalah nyawa seseorang. Lin Fen, kali ini terima kasih padamu mulai besok. Kamu adalah dokter medis utama di rumah sakit. Direktur. Dia hanya satpam. Bagaimana bisa jadi dokter? Kamu adalah direktur. Saya adalah direktur. Terima kasih, direktur. Terima kasih, Dek. Saya pasti akan bekerja keras. Ini adalah kemampuan saya. Lihat kemampuan saya yang sebenarnya. Dia ternyata begitu bersemangat dan adil. Mungkin aku salah mengira dia. Kenapa? Kamu terpesona oleh suamimu. Dekan, kamu lihat dia seperti ini. Dia hanya orang pemalas. Bagaimana bisa dia jadi pemimpin? Kepala Kiau. Lin Fen memiliki pengalaman. Kenapa memaksakan diri? Kenapa mendesak orang? Kamu ini siapa? Kamu bicara sembarangan. Diam. Kamu tahu dia siapa? Direktur, dia sepupuku. Pasien pintar. Pasienmu. Hampir saja ketahuan. Direktur Wei sudah bilang jangan sampai identitasnya terbongkar. Betul. Kenapa bicaramu ke tamu klinik begitu? Lagi pula, kamu kan ingin lihat kemampuan Lin Fen, kan? Itu mudah. Aku akan mengatur ujian terbuka. Dengan akupunktur Lin Fen hari ini, pasti sangat mudah. Tapi... Cukup. Puper, lanjutkan pekerjaan. Ruang pemeriksaan laboratorium ultrasonografi EKG. Direktur. Jaga-jaga di masa depan. Jangan sampai ada yang tahu hubungan kita. Kamu masih ingat hubungan kita kan? Kalau kamu mempermalukan aku di depan banyak orang, aku juga akan kehilangan muka. Ini urusan nyawa manusia. Kamu direktur yang aku dukung menjabat. Posisi kamu sudah tidak stabil. Aku hanya bisa melindungi dengan cara ini. Kedepannya, kerjakan tugasmu sendiri. Jangan mencari gara-gara dengan orang yang tidak perlu dihadapi. Hubungan kita sampai sini saja ya. Kenapa sebenarnya? Bisa jelasin? Bukan aku gak mau bilang. Kalau aku ungkapkan, jabatan direkturku pasti hilang. Jaga diri sendiri baik-baik ya. Seorang satpam, seorang cacat, bisa jadi ancaman apa sih? Lin Fen, selama kamu masih di klinik ini sehari. Kamu tidak akan hidup dengan tenang. Aku datang untuk memberikanmu akupuntur rutin harian. Ngapain? Takut aku ganggu kamu ya? Aku tidak. Wanita pemalu cantik sekali. Wanita pemalu ini memang sungguh menyenangkan dipandang. Dokter bilang kakiku sudah tidak bisa diselamatkan. Itu dokter biasa, bukan dokter canggih. Aku beda, aku jamin bisa sembuhin kamu. Lagian kakiku sudah tidak bisa diselamatkan, coba saja deh. Dia serius tampangnya. Jangan bergerak. Salah titik akupuntur masalah besar. Kamu membuatku sakit. Maaf. Tunggu. Apakah barusan kakimu bergerak dan terasa sakit? Benar. Aku merasakan sakit di kakiku. Bagus sekali sayang. Lihatlah. Saya bilang juga apa, keahlianku tidak main-main. Kamu pergi kerja. Aku pergi, aku harus pergi. Jaga diri baik-baik di rumah. Aku jalan dulu. Begitu banyak dokter bilang tak bisa menyembuhkan kakiku. Apa mungkin Lin Fen benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Pemalas itu, suami rendahan itu, adalah suami Wei Zihan. Benar, itu dia. Wei Jie.
Kamu ingin menjebak Lin Fan. Kenapa mencariku? Ingin melawan Dai Lin Feng dan Lin Fen? Yang tidak kamu tahu, istri Lin Fen adalah Wei Zihan, sepupu saya. Yaitu dari grup Wei, dan juga misterius Wei Zong. Apa? Tidak heran direktur tua itu begitu melindungi orang itu. Yadi. Kalau ingin melawan Lin Fen, kamu hanya bisa bekerja sama denganku. Ngomong-ngomong, saya dan Lin Fan juga tidak ada konflik besar. Karena dia adalah suami dari Presiden Grup Wei, aku bisa dekat dengannya, kan? Mengapa harus? Mengambil risiko besar bekerja sama denganmu? Ini riwayat obrolanmu ini dengan temanmu kan? Biar aku lihat, aku bantu lihat. Mau aku bantu lihat gak? Apa yang ditulis di atas? Apa sih yang ditulis di atas? Cai Diwan si licik itu, kalau bukan untuk menyingkirkan dia, kalau bukan untuk jadi direktur baru, aku tidak akan berurusan dengannya, cukup sudah. Wei Zihan bagaimanapun adalah, dan dia juga wanita dewan direksi, sudah lama tidak suka dengannya, jadi aku Wei Jie adalah pemimpin yang diinginkan Wei Group. Pemimpin yang diinginkan semua orang. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa membantumu mendapatkannya. Aku mengerti. Berurusan dengan orang pintar selalu menyenangkan. Tapi aku bagaimanapun adalah dokter utama di klinik. Beberapa hal aku tidak bisa langsung turun tangan. Tapi aku punya kandidat yang cocok. Lakukan sesuai rencana. Aku akan membuat dia dan Wei Xin, aku akan membuat dia dan Wei Zihan hancur reputasinya. Dokter. Tolong aku. Pinggangku. Lin Fan. Datang tepat waktu. Kebetulan aku teringat sesuatu. Kembalikan padaku. Kembalikan, kamu tidak bisa mengambil. Ini uang nenek untuk Xiaofan menikah. Simpanan uang pernikahan, kamu tidak bisa mengambil. Butuh uang untuk usaha dan dukungan nenek. Tidak bisa mengambil, hanya punya uang ini. Kamu tidak bisa mengambil. Pergi. Nenek. Nenek. Xiaofan, nenek tidak berguna. Uang yang nenek simpan untuk pernikahanmu, semua sudah diambil oleh adikmu yang bandel. Sudah diambil. Maafkan nenek, Xiaofan. Seluruh keluarga Hanya nenek yang baik padaku. Hari ini saatnya kamu mengembalikan uang nenek. Saatnya mengembalikan. Kenapa kamu di sini? Dokternya mana? Saya adalah dokter. Apa ini lelucon? Bagaimana mungkin? Apa ini lelucon? Bagaimana mungkin? Kamu sedang melakukan apa? Berlagak misterius. Hei, sudah tidak sakit lagi. Pengobatan ini efektif, tapi fenomena sementara. Dengan sifatnya, kemungkinan besar dia akan terus merokok dan minum, tidak melakukan rehabilitasi benar. Cepat atau lambat berakibat buruk. Ini harga yang kamu bayar karena menyakiti nenek. Kamu benar-benar jadi dokter. Kenapa sebelumnya aku nggak pernah dengar? Kamu punya kemampuan ini. Aku ingin tahu, sejak kapan kamu tertarik sama aku? Kamu kesini bukan cuma buat punggung kan? Walaupun aku nggak suka kamu, tapi harus kuakui kamu memang ada bakat. Tapi. Yah, yang namanya laki-laki. Di sisi itu. Ternyata tebakanku tepat. Kesempatan sudah datangkan. Itu kamu bertanya pada orang yang tepat. Saya punya dua pilihan di sini. Yang satu lebih murah, tetapi hanya bisa pulih 50% kekuatanmu. Yang satunya lagi bisa membuat kamu pulih sepenuhnya, tapi harganya
Saya mau yang kedua, harga gampang diatur. Pastikan kamu sudah berpikir matang. Pakai obat ini. Butuh 15 juta. 15 juta? Kamu merampok? Hei, jangan bicara begitu. Semua ini obat mahal. Semua obat Kalau barang besar butuh beberapa hari, tapi tidak masalah. Kalau tidak punya uang, kita pakai yang pertama. Jangan begitu. Ingat persaudaraan kita ini saudara seumur hidup. Harganya, bisalah dikurangi sedikit. Barang bagus tidak menunggu orang. Pikirkan, ini tentang harga diri kita sebagai pria. Oke, barang besar, saya pergi ambil uang dulu. Tunda panggilan, tunda Xiaofan, ya. Kenapa transfer uang 150.000? Nenek, masih ingat 150.000 yang dulu direbut Lini? Sudah aku ambil lagi dengan bunganya. Anak baik. Ada yang membuatmu sedih? Hanya nenek yang peduli apakah aku sedih atau tidak. Sungguh baik. Nenek masih di sini, nenek. Tenang saja, sekarang aku dokter penanggung jawab di rumah sakit. Dokter penanggung jawab. Nanti aku ke rumah sakit jemput kamu pulang kerja. Ini adalah Apakah ini seperti istri menjemput? benar-benar asyik. Lama tak jumpa. Seharusnya ini. Dewi yang dikagumi selama 10 tahun oleh pemilik sebelumnya. Tapi bukankah dia bersama adik dari pemilik sebelumnya, Lini? Kenapa dia datang mencariku? Yap, Shuki. Kamu datang mau apa? Aku sudah menikah, jadi lebih baik menjaga jarak. Kalau mau menjatuhkan klinik ini, menyelamatkan klinikku, Lin Fen adalah kunci utamanya. Dia pria biasa, tapi dengan pesonaku, aku yakin bisa menaklukkannya. Aduh, kita kan berteman. Hubungan kita masih harus jaga jarak. Kamu ngomong gitu bikin hatiku sakit. Wah, aroma tehnya kuat sekali. Tak heran si pemilik lama terpesona. Tapi aku tak tergoda. Ada perlu apa denganku? Dengar-dengar, kamu jadi dokter kepala di klinik ini? Iya. Wah, sejak kapan kamu jadi sehebat ini? Memang aku tidak salah lihat dulu. Jangan, aku sudah menikah, kamu juga sudah dengan Lini. Kita tetap Jaga batasan sedikit. jaga batasan. Bagaimana bisa berkata begitu? Aku datang mencarimu demi kebaikanmu. Keluargaku punya klinik pengobatan tradisional. Kamu tinggal praktek di sana. Apapun yang kamu minta, pasti bisa. Terima kasih. Pergi, tidak pergi. Kenapa? Aku bilang aku tidak mau ke klinik keluargamu. Apa butuh alasan? Kamu dulu cuma melambai tangan dan dia langsung datang seperti anjing peliharaan. Kenapa sekarang jadi sulit dihadapi? Lin Fen menikahi istri cacat. Itu dia. Memang sedikit cantik. Lin Fen tidak mendengarku, biasa untuk laki-laki. Aku punya cara menghadapi. Aku ada sesuatu penting ingin katakan sejak lama. Sebenarnya aku suka kamu. Aku tidak percaya, kamu tidak akan bisa menolak ini. Aku tahu, kamu hanya bersamanya karena uang. Selama kamu masih suka aku tidak keberatan. Aku keberatan. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu dariku, maaf, kamu akan kecewa. Kakak Fen, bagaimana bisa berpikir begitu tentang aku? Aku benar-benar suka padamu. Lin Fen, kamu berani menipu aku, cepat kembalikan uangnya padaku. Shuchi. Kamu
Kalian berdua. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku sudah melihat semuanya, Ye Shuki. Kamu wanita yang tidak setia. Kai, kamu minggir dulu. Lin Fen, kamu tidak hanya menipu uangku tapi juga merayu wanitaku. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Jangan pukul dia, pukul aku saja. Jangan dekat aku lendanji kamu. Kalian benar-benar. Ayo bicara di luar. Ayo bicara di luar, kamu usir aku, ayo bicara di luar. Ini benar-benar drama besar. Yeshuki menghampiriku, dia pasti menginginkan sesuatu. Tidak, saya perlu memeriksa. Saya perlu menyelidiki apa yang terjadi. Sebaiknya Anda jelaskan kepada saya dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang pemberani ini, orang-orang ini, mereka benar-benar merepotkan. Aku melakukan semua ini untukmu. Bagiku. Kami pernah berurusan dengan keluarga Wei dan menyinggung mereka di masa lalu. Sekarang aku mengandalkan Lin Fen. Aku akan menyuruh nyamuk bekerja di klinik pengobatan tradisi. Keluarga kita baru akan membaik jika kita keluarga kita membaik. Apa hubungannya ini dengan saya? Kamu makan, minum, pakai punya aku. Kamu bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku rasa kita tidak perlu lanjut lagi. Jangan pergi. Bukan karena itu. Melihatmu dengan Lin Fen, emosiku melonjak. Makanya begini. Hei, waktu kamu datang ke dokter, Saat masuk klinik, kamu bilang. Dia menipumu uang apa? Ada apa sebenarnya? Bukannya Lin Fan? dia pakai bahan obat murah, tipu aku 150.000, menipu hati aku. Aku minta orang untuk memeriksanya. Tidak berharga sama sekali. Kalau begitu, aku punya ide. Kemari. Lalu kamu bawa bukti. Saat itu, ungkapkan dia di depan umum. Bagus sekali. Tapi aku ingin melihat bagaimana Lin Fen bangkit kali ini. Aneh. Zihan bilang mau jemput aku pulang kerja hari ini. Mana dia? Apakah dia tidak jadi datang? Istriku, kamu benar-benar datang menjemputku. Sebenarnya ada sudah lama ingin aku katakan. Sebenarnya aku. Aku suka kamu. Kamu berpikir terlalu banyak. Aku datang untuk pemeriksaan ulang. Aku temani kamu. Apa kamu nggak mengerti isyaratku? Sepupuku nggak butuh diteman. L'infan, j'en lupa. Jangan lupa, kita hanya menikah palsu. C'est pupu. Ayo kita pergi. Jeannin. Pria brengsek. Ah, Aku pria brengsek. Lin Fan. Ujian publikmu. Dijadwalkan besok pagi. Ingat jangan mundur ya. Oh oke baik. Bisa bertemu Wei Zongjie. Anak itu benar-benar beruntung. Gunung. Istriku, Aku kembali. aku kembali. Sepupu, apa yang kamu lakukan di sini? Dia punya urusan malam ini dan tidak kembali. Aku ingatkan, pernikahanmu dengan sepupuku sandiwara. Jangan panggil istriku. Bikin salah paham, aku minta. Lagi pula. Jangan panggil aku sepupu. Anying yang baik tidak minggir. Baik buka jalan. Bukan. Ada apa kalian hari ini? Mengapa kau memperlakukanku Cari tahu sendiri. Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar laut. Bagaimana aku bisa memahaminya? Lin Fen, lincah. Pernikahan kita hanyalah sandiwara. C'est pupu. Ayo pergi. Bayangkan. Bisa atau tidak? Jangan terjebak oleh perasaan. Pria sejati harus fokus pada karir.
Ujian terbuka hari ini. Semua yang hadir di sini sudah melihat, Lin Fan memang layak menjadi Dokter utama. di klinik pengobatan tradisional. Bos, bukannya sudah bilang. Tidak peduli padanya, kok tetap membiarkan saya membawa Anda ke sini? Aku ingin melihat seberapa hebat dia sebenarnya. Hasil ujian keluar, dekannya beritahu, kamu harus datang sendiri. Mau lihat? Bilang saja. Diam. Seiya Umumkan. Linfan, Lulujian. Karena hasilnya sudah keluar. Ayo pergi, begitu saja. Tunggu dulu. Dia itu penipu. Tidak pantas jadi dokter utama. APA. Lin Fan ternyata penipu. Direktur, orang seperti ini tidak bisa jadi dokter. Menuduh palsu juga merupakan kejahatan. Tanpa bukti, bagaimana bisa bilang saya penipu? Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ini. Adalah kwitansi yang kemarin. Saya dapat saat berobat ke Lin Fan. Samuel lihat. Pakai obat murah. Ngaku jadi obat ajaib. Menipu saya 15 juta. Lin Fan, dulu kamu cuma asal-asalan, sekarang mulai menipu. 15 juta. Ini bisa masuk penjara, kan? Saya serangkan semua orang jangan datang ke klinik ini. Melendungi penipu. Klinik dokter. Siapa tahu ada yang sengaja menambah biaya. Lin Fan. Apa yang terjadi? Weh, Pak. Lin Fan. Ini sifat aslimu. Ternyata saya salah lihat orang. Zangsen. Pergi, Jin. Kamu pikir kamu ada bukti? Kalian ada bukti? Bagaimana mungkin kamu punya ini? Lihat baik-baik tanda tangannya. Anda tanda tangan sendiri. Surat pengakuan hutang. 5 juta, 15 juta dulu kamu ambil. Mencuri uang nenek. Hei, tagihan. Tanda tangani dulu. Kita sudah sepakat, kamu harus simpan rahasia ini. Tenang saja. Begitu kamu tanda tangan. Aku janji takkan banyak bicara. Setuju. Uangnya sudah kembali, siapa peduli sama orang seperti kamu. Selamat tinggal. Apa? Masih mau rebut? Pihak Hawaii. Lin Fan tidak pernah Menipu ternyata malah membantu neneknya. Mengembalikan utang 15. Oh, ternyata begitu. Aku umumkan Lin Fan sangat berbakat. Resmi menjadi dokter utama di klinik kami. Sedangkan kamu, keluarkan mereka berdua. Pengobatan Kenapa cuma kamu sendirian? Karena aku ingin bersama kamu sendiri. Hanya bercanda. Tentu saja karena sepupuku ada urusan. Antar aku ke tempat tidur, obati aku. Oh, kamu. Kamu nakal. Kenapa wajahmu merah?
Jangan-jangan demam lagi? Biar aku lihat. Lin Fan, setelah kakiku sembuh, aku akan Sepenuhnya memberikan diriku padamu. Dewan Wang mendukung mencopot Wei Zihan dari posisi presiden. Berapa persen dukungan sekarang? Sudah mencapai 70%. Kenapa cuma 70%? Aku mau 100%. Hanya dengan kepemilikan penuh. Baru kita bisa langsung. Aku mencopot Wei Zihan. Aku akan berusaha lebih keras untuk membujuk. Soal menarik hati orang, soal yang kamu butuhkan, perlu aku ajari? Cara lembut tidak berhasil. Gunakan cara keras. Begitu senang, ada kemajuan baru dengan Lin Fan? dia orang yang bisa diandalkan. Jadi rencana bos adalah tentang identitasku, tidak ingin menyembunyikannya lagi. Zhang Xin, 3 hari kemudian, Tianho. adakan rapat keluarga Wei, hari itu aku akan memberitahu dia identitasku yang sebenarnya dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah suamiku. Tidak masalah. Tapi masih ada satu hal. Wei Jie sedang Mendekati pimpinan dewan. ambisi memang besar, tapi paling sedikit 30% dari mereka tidak mungkin mengkhianatiku. Dia tidak punya kemampuan itu. Tapi, aku khawatir tentang masalah D. Tenang saja, aku sekarang tidak sendirian. Setelah aku, Identitas Lin Fan akan ada. lebih banyak atasan mendukungku. Saat itu, aku bisa kembali berkuasa. Sedangkan untuk Wei Jie, Nanti, bisa membuatnya jatuh tanpa bangkit. aku akan urus sekarang. Tunggu. Sudah saatnya orang-orang di perusahaan mengenal wajahku. Aku akan pergi bersamamu. Kenapa istriku pergi ke grup Wei? Wei Ji itu adalah pesaing yang serius. Wei Jie memang pandai mengambil alih. Kantor presidenku ini. Tidak tahu sudah berapa lama dikuasai olehnya. Yo, Pak Wei datang ke kantor hari ini? Bos, kami memang presiden di Wei Corp. Datang kapan saja. Datang, urusanmu, HMPH. presiden dicopot. Masih disebut presiden? Wei Zihan, Kamu itu ingin menikah untuk memanfaatkan pria diwariskan. diwariskan melalui tarian dan posisi. Kamu pikir dewan direksi akan setuju? Wei Jie, Jangan lupa, kamu cuma kerabat miskin yang diterima kerja oleh bos. Bos adalah pemegang kekuasaan sejati Wei Shi. Pemegang kekuasaan. Wei Zihan, Nikah palsu saja tidak apa-apa. Ternyata bahkan identitasmu palsu. setelah bersama lama, kamu tidak pernah sungguh-sungguh. Benar-benar tidak pernah dengan tulus. Benar. Sekarang aku bukan siapa-siapa. Segera, Aku akan buat kamu tahu hanya aku yang bisa jadi pewaris Wei. Kalau dia tahu, kaki bos sedang pulih. Tidak tahu apakah sekarang bisa tertawa. Jangan bocorkan ini dulu. Jangan khawatir, kamu tenang saja. Urusan ini selesai? Sudah selesai sesuai instruksi Anda. Bagus. Lusa kita akan mengadakan rapat dewan, mereka akan memilih saya sebagai presiden baru. Nanti, Wei Jihan tidak akan mungkin lagi mengambil alih Wei. Kamu kenapa? Semua masalah sudah selesai, kenapa masih tidak senang? Benarkah semuanya sudah selesai? Ya, dia tidak menyadari sesuatu, kan? Oh iya,
Bisakah aku menambah sesi akupuntur tiap hari? Beberapa hari ini, aku mampu mengendalikan kedua kakiku. Aku ingin lebih cepat. Seperti ini, bisa membuktikan semua orang di RAP bahwa saya adalah orang yang mampu memimpin dan kamu tidak perlu khawatir karena saya akan diserang. Kamu ingin cepat-cepat sembuhkan kaki lalu menyingkirkan saya kan? Benar juga. Kita awalnya memang pernikahan palsu. Pernikahan palsu itu saling memanfaatkan, kan? Memang bagus juga. Lin Fen, tunggulah aku 2 hari lagi. Setelah urusan perusahaan selesai, saya akan memberitahumu semuanya. Sudah selesai. Tidur nyenyak malam ini, besok saat rehabilitasi, coba berdiri sendiri. Itu bagus sekali, masih sempat. Sempat untuk apa? Tidak ada apa-apa. Sempat sembuhkan kaki sebelum kau usir aku? Selamat malam. Malam. Selamat malam, sayang. Kenapa? Kaki. Sakit kaki. Frekuensi akupunturnya terlalu tinggi, pemulihan cepat menyebabkan ini. Hanya sebulan lagi. Kenapa harus terburu-buru? Segera kamu akan tahu. Tolong bantu aku dengan akupuntur sekali lagi. Aku tidak peduli. Kamu tidak terlalu merawat tubuhmu sendiri. Lin Fen. Sayang. Aku mohon padamu. Kamu. Baiklah. Aku akan membantumu lagi, kali ini. Lagi pula ini adalah kakimu, bukan kakiku. Lin Fen, aku akan segera menyelesaikan masalah dengan Wei Jia. Aku tidak ingin kamu lebih terluka karenaku. Apa yang kamu lakukan? Memijatmu. Mengurangi sedikit rasa sakit. Terima kasih. Belum pernah lihat orang sepertimu. Kamu merasa kasihan padaku. Tidak. Lihatlah aku. Sakit. Kamu istirahat dulu, ya. Aku pergi dulu. Lin Fen, kamu ini biadab. Kakinya sudah sangat sakit begitu. Kenapa kamu gak bisa menahan diri? Tapi, bibirmu lembut sekali. Wei Jie. Ini bukan menantu pemalas sepupu baikku? Kenapa? Mencariku ada urusan apa? Aku mau bekerja sama denganmu. Kamu suami Wei Zihan. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Saya mencari seseorang yang percaya dan mau bekerja sama dengan saya. Dan bantu Wei Zihan. Hitam. Kamu juga tahu. Saya pria. Tidak ada pria yang ingin menikahi pria lain, atau menjadi istri. Dan dia lebih kaya dariku. Aku tahu. Kartu truf Wei Zihan. Ceritakan padaku. Ceritakan padaku. Kakinya. Apa?
Saya bisa membantu Anda. Hal itu merusak kaki Wei Zihan. Bagus sekali kau sudah mengambil kaki Wei Zihan. Jangan khawatir. Setelah masalah tersebut, Anda pasti akan mendapatkan manfaatnya. mengapa? Jika nanti Anda, kalau tidak mengaku, bagaimana? Aku harus punya sesuatu. Kelemahanmu. Kalau tidak, aku sulit percaya padamu. Tidak masalah. Haha. Sungguh pantas, Tuan Wei. Sikap yang begitu tinggi. Telat setengah jam, benar-benar sangat peduli dengan waktu. Kamu menempatkannya dengan baik. Itu tempatmu, duduk saja. Kamu itu perempuan. Kenapa kasar sekali? Tidak kasar. Bagaimana bisa patung Buddha besar ini? Kalau begitu, karena Direktur Wei sudah sampai, mari kita mulai pemungutan suara. Tunggu. Sebelum mulai, saya punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian. Setelah menonton baru, kita bisa voting. Dia tidak bisa berdiri. Lin Fen benar-benar membantu saya. Wei Zihan. Wei Suamimu pun mendukungku. Kali ini aku memperhatikanmu. Bagaimana menghentikanku mengambil alih Wei Xi? Orantak Berguna. Tampaknya Wei selalu tak. Kalau begitu, mari kita langsung saja ke pemungutan suara. Agar Wei kita mengakui kekalahannya. Tunggu sebentar. Kenapa kamu datang? tentu saja Lin Fen datang. Membantuku, kan? Benar, kan, Lin Fen? Lin Fan, maksudmu apa? Betul sekali. Betul sekali. Kau orang licik, tak tahu berterima kasih. Tidak tahu bos kami. Lupakan saja. Kita salah menilai orang. Aku punya sesuatu bagus untuk kalian lihat. Apakah ini mengenai Bukti baru tentang Wei Nantong atau Wei Zihan. apa kamu bisa tebak? Kenapa orang-orang Wei Zihan Mau memilihku? Kau mengancam mereka. Tentu saja. orang-orangku yang urus. Keluarga mereka. Dasar pengecut. Yang penting menang. Lin Fan berani menipuku. Dasar tak tahu malu. Yang penting menang. Kok bisa begini? Lagi pula, bukti ini sudah saya berikan ke media sosial. Wei Jie mau merebut posisi istriku sebagai presiden. Tanya saya dulu. Tunggu saja nanti. Kabur, kalau nggak sekarang bakal ketangkap. Apa dia bisa kabur? Mulai hari ini, saya resmi mewarisi grup Wei Shi. Kamu sudah tahu. Tahu apa? Saya adalah penguasa grup Wei Shi. Juga presiden grup Wei. Sepupu R. Sebenarnya adalah asisten pribadiku. Jadi dari awal kau menikah palsu denganku untuk melawan Wei Jie dengan mengalahkan Wei Ran. Tapi tak disangka. Aku bisa menyembuhkan kakimu, baru sekarang belum bercerai denganku. Bukan begitu. Bos, kenapa tidak mengatakan apa-apa? Lin Fan dan Wei Jie sama-sama orang gila. Bos ingin kakinya cepat sembuh agar dia bisa segera mengalahkannya dan mencegah Wei Jie menargetkanmu. Itu untukku. Itulah mengapa kamu. Maafkan aku, istriku, aku sangat menyesal. Aku salah paham padamu. Selama kita semua sehat. Tidak masalah, Lin Fan. Aku ingin mengadakan pernikahan yang megah. Ingin semua orang perusahaan mengetahuinya. Saya Wei Zihan berdiri lagi. Satu lagi alasan, ingin mengumumkan kepada dunia.
Lin Fan adalah suami yang akan menghabiskan sisa hidup dengan saya. Lin Fan. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.